السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita menjadi tanda kehendak Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan ia memahami ilmu agama ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Isa di dalam kitab Syarah Nuniyat karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa sebagian ulama salaf di antara mereka ada yang mengatakan min fiqhil 'abdi ay yata'ahada imanahu. Di antara bukti seorang hamba itu faham dengan agamanya, ia akan senantiasa menjaga imannya. Kata sebagian salaf, di antara bukti seorang hamba faham terhadap agamanya, dia akan menjaga keimanan di dalam hatinya terkait agamanya. Nah, yang musuhin, dia pun akan memperhatikan tentang berkurangnya keimanan yang ada pada dirinya. Wa min fiqhil 'abdi ay ya'lama ay yazdadu imanahu aw yanqusu. Di antara juga fahamnya seorang hamba terhadap agamanya, dia akan memperhatikan bertambah dan berkurangnya keimanan yang ada pada dirinya. Karena iman itu bisa dirasakan. Kita semua punya keimanan. Keimanan kita bisa kita rasakan sendiri. Kalau iman kita sedang meningkat, kita merasakannya. Kalau iman kita sedang menurun, kita pun merasakannya. Tidaklah seorang muslim hilang perasaan dengan keimanannya kecuali hatinya dalam hati. Seorang muslim yang hatinya masih hidup, walaupun hidupnya biasa saja, tetap akan merasakan bagaimana kekuatan iman di dalam hatinya. Sehingga seorang mukmin itu akan memperhatikan kondisi dirinya, apakah imannya sedang naik atau turun. Itu bukti bahwasanya dia paham dengan imannya. Wa inna min fiqhi ar-rajuli an ya'lama nazaghat asy-syaitani anna ta'tiyahu. Dan juga termasuk pemahaman seorang hamba yang paham akan agamanya, tatkala seorang tersebut mengetahui dari mana datangnya godaan syaitan kepada dirinya, sebab-sebab apa yang menyebabkan dia bisa lemah imannya. Ini hamba pilihan yang memahami bagaimana agamanya dia dengan baik. Saat imannya naik, dia tahu sebabnya. Kenapa iman saya naik? Tentu sebabnya dengan berbagai macam ketaatan yang ia tambah, atau dia istiqamah menjalankan ibadah. Dia pun tahu sebab kenapa imannya melemah. Tentu godaan syaitan, tapi jalan-jalan godaan tersebut dia pun mengetahuinya, sehingga dia pun berusaha memutus
jalan-jalan syaitan yang bisa melemahkan keimanannya. Nanti kajian kita pada malam hari ini, saat iman itu melemah. Saat iman itu melemah. Pertanyaan besar, apakah setiap kita berkemungkinan keimanan kita bisa jadi melemah? Jawabannya pasti iya. Karena itu juga bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya bisa kuat, tapi ada kalanya iman itu akan lemah dari seseorang. Termasuk kita semuanya, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, penuntut ilmu maupun awam, yang diustadkan maupun mad'unya, sama-sama. Hatinya bisa jadi berubah-ubah. Ada kalanya dia kuat keimanannya, ada kalanya terpuruk dan melemah. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mendefinisikan tentang iman, menyebutkan pengertian tentang iman, beliau mengatakan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil jawari tazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu, kata beliau, adalah keyakinan yang ada dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan, disaksikan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badannya. Dia akan bertambah dengan amal-amal ketaatan, dia akan melemah dan berkurang dengan amal-amalan kemaksiatan. Dari teori ini, dari pengertian yang beliau sebutkan, iman kita ada kalanya naik, ada kalanya pula akan melemah. Saya tanya sama antum semuanya, antum merasakan nggak yang seperti itu? Punya titik yang seperti itu atau tidak? Ada kalanya semangatnya luar biasa dalam berbagai macam ibadah. Ini bukti iman kita sedang naik. Tapi ada kalanya kita merasakan dengan sendiri, kok saya ini lemah sekali sekarang beribadahnya, loyo, tidak semangat dalam beribadah. Saya biasanya berusaha untuk tidak masbuk sholatnya, sekarang kok saya masbuk terus ya, lemah. Kan merasakan. Saya berusaha istiqomah untuk berada di shaf yang pertama. Kenapa saya sekarang shaf yang pertama tapi di yang terakhir? Melemah kayak gimana? Subhanallah. Dan itu bagian dari sunnatullah azza wa jalla. Seorang yang diselamatkan oleh Allah dari kelemahan iman, dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, mereka lah orang-orang pilihan. Dan juga orang-orang saleh yang menjadi pilihan Allah, yang Allah kuatkan imannya. Iman kita akan menguat dengan dua sebab. Jika seorang mengamalkan ketaatan dan berusaha bisa terhindar dari maksiat, iman akan tingkat. Dan itu yang terjadi kepada para nabi. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah jadikan bukti iman yang kuat dengan terhindar dari maksiat. Beliau digoda dengan Imratul Aziz, istrinya raja, untuk diajak berzina dalam kondisi yang tertutup tanpa ada yang melihatnya, bahkan dijaga. Masya Allah. Orang mau berzina biasanya curi-curi kesempatan, takut ada yang memata-matai. Ini enggak dimata-matai, dijaga. Masya Allah, kesempatannya itu besar sekali. Yang menggoda bukan wanita PSK di jalanan yang enggak ada harga dirinya. Ini istri raja yang kedudukannya sangat tinggi di zamannya. Kenapa Nabi Yusuf selamat? Padahal beliau sudah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula aqra'a burhana rabbi. Sungguh aku pun awalnya sudah niat mau. Dia pun goda terus dan mau juga. Sama-sama sudah mau. Laula aqra'a burhana rabbi, kalau bukan karena petunjuk dari Allah dan hidayahnya sehingga aku selamat. Yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah keimanannya.
kejujuran beliau dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jaga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meningkat iman gara-gara meninggalkan maksiat. Begitu juga orang akan meningkat iman tatkala dia beribadah. Ya, tatkala dia baca Quran akan meningkat keimanan. Salah satu di antara penguat iman adalah baca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila dia diingatkan dengan Allah akan bergetar hati. Beda dengan orang munafik. Diingatkan Allah benci. Walau zahirnya meyakinkan orang lain bahwa dia beriman kepada Allah, tapi sejatinya hatinya benci. Adapun orang yang benar-benar beriman akan bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia dengarkan kalam Allah, akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka akan menyandarkan diri. Allah sebutkan ini dalam awal-awal surah Al-Mu'minun. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi sesuai dengan tema kita, ada kalanya iman kita melemah. Bagaimana saat iman melemah? Saat iman melemah maka dia akan punya dampak buruk para jemaah. Jadi orang yang imannya melemah bukan sekedar rugi karena imannya melemah, tapi ada efek negatif lainnya. Akan ada dampak buruk yang menimpa seseorang jika imannya melemah, bahkan terus melemah, tidak berusaha dia kuatkan lagi. Ketika imannya melemah tidak diinterupsi, kemudian dia berusaha naikkan lagi imannya. Tapi saat imannya terus melemah, maka akan muncul dampak-dampak buruk. Banyak dampak buruknya. Di antara contoh praktek lemahnya keimanan seseorang. Yang pertama, orang tersebut akan banyak melakukan maksiat sampai kepada titik meremehkan, sampai pada akhirnya kecanduan. Ini yang pertama. Orang kalau imannya melemah tapi dibiarkan, efek negatif yang pertama, dia akan jatuh kepada maksiat, kemudian akan apa? Meremehkan, kemudian akan sampai kepada titik kecanduan. Kalau sudah kecanduan, payah. Ya, payah untuk diobati. Ini para jemaah. Dia akan jatuh kepada maksiat. Kalau dia tidak segera merubah kondisinya, dia akan meremehkan maksiat itu. Awalnya masih takut maksiat ini. Awalnya masih apa? Takut dan khawatir melakukan maksiat tersebut. Tapi kalau dia biarkan, terus dia jalankan maksiatnya, tambah lagi dia maksiatnya, diulang lagi, sampai kepada titik dia akan meremehkan. Oh, sudah biasa maksiat ini. Dulunya khawatir, dulunya takut kalau melakukan maksiat tersebut, tapi sekarang biasa, sudah remeh. Ya, dulu dia hijrah, meninggalkan contoh salah satu dosa merokok. Contoh, ini salah satu contoh saja. Begitu hijrah dia tinggalkan. Begitu imannya melemah, dia penasaran lagi. Syaitan masuk. Tahu orang ini imannya lemah, syaitan masuk dengan berbagai macam cara. Dan syaitan biasanya tidak to the point. Tidak langsung disuruh maksiat itu, enggak. Syaitan itu pintar. Dia akan menggoda orang supaya dengan berbagai macam cara ujungnya akan maksiat itu. Itu kan semua. Ya, diarahkan dia melihat tontonan-tontonan yang di sana banyak orang merokok. Mulai penasaran lagi, rokoknya apa itu? Sama nggak sama dengan yang saya dulu? Mulai dari situ dulu. Nggak langsung suruh kamu merokok, nggak akan mau. Begitu penasaran, pada Allah syaitan mengarahkan kepada supermarket atau minimarket atau warung atau ketemu kawan. Ini rokok anu dulu ini persis kali ini. Syaitan mengarahkan lagi kepada kawannya. Ayo, ya, hidupkan rokoknya, biar ada abunya, biar ada asapnya, dihirupnya lagi. Mantap benar nih yang dulu. Ingat lagi nih. Kan syaitan nggak langsung nyuruh rokok nggak ada.
penasaran betul, dia pun beli, apalagi ditawari sama kawannya tadi, jadilah dia. Orang yang seperti saya yakin pasti takut dan khawatir, malu kalau ada orang yang tahu dia nggak boleh bersembunyi. Oh, darullah nggak sengaja ketemu ustadznya, belagapan dia luar biasa. Ustadznya nggak ada selama, rokoknya jangan ternyata, wah dia, masya Allah. Soalnya beberapa kali saya seperti itu. Padahal saya biasa aja, orang yang ketemu modelan ini biasa aja, mau salaman biasa gitu. Dulunya dia senang, sekarang takut, baunya kan kenangan. Salaman aja kayak gitu. Kita mau cipika dia agak jauh gitu. Khawatir. Buru-buru diinjak-injak gitu. Awal-awal gitu. Tapi kalau dia tetap tidak naik karena nilai imannya, terus dia biarkan melemah, akhirnya merokok itu menjadi hal yang biasa. Ada yang seperti itu. Ketemu sama saya, merokok sama biasa aja. Dulu padahal dia panitia menjalankan dakwah gitu misalnya. Sekarang sebagian teman mengatakan kalau habis waktu Ustaz keluar dari masjid langsung rokok, biasa aja. Meremehkan sampai kepada titik akan kecanduan lagi. Itu contoh satu maksiat dan itu berlaku untuk semua maksiat yang lain. Saat iman melemah, seperti itulah kondisinya kalau segera tidak di-upgrade ini keimanan. Ini berhati dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati dari meremehkan dosa. Hati-hati dari menganggap remeh sebuah dosa. Kaqaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang dia turun ke sebuah lembah. Faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta amdaju khubzatahum. Tiba-tiba saat dia butuh bantuan, datang orang yang membawa kayu bakar, datang lagi membawa kayu bakar, datang terus. Dinyalakan kayu bakarnya sampai membuat roti-roti yang ia miliki bisa dipanggang sampai matang. Lalu Nabi mengatakan, wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Maka orang yang meremehkan dosa yang dia lakukan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh meremehkan dosa akan menghancurkan pelakunya. Sebagaimana tadi, orang datang membawa kayu bakar sedikit demi sedikit, dibakar. Gak terasa, lama-lama semua roti yang ada terpanggang semuanya. Yang awalnya dia hanya bawa roti, tanpa ada kayu bakar yang bisa membakar rotinya. Sama dengan manusia, dia biarkan dosa ini, dia remehkan. Akhirnya dosa inilah yang akan menghancurkan dirinya tanpa terasa. Dengan berjalannya waktu gak terasa dirinya sudah hancur di mata Allah, kadang-kadang juga hancur di mata manusia. Tentu manusia yang beriman kepada Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita seorang mukmin yang punya rumus di dalam menghadapi dosa. Seorang mukmin itu harus punya rumus dalam menghadapi dosa. Karena kita pasti ketemu dosa setiap hari. Entah tangan kita yang berdosa, entah mata kita yang dosa, entah mulut kita yang berdosa, entah hati kita yang berdosa. Dosa hati kan banyak juga. Iri, hasad, sombong, riya, dosa. Bagaimana seorang mukmin menyikapi dosa? Ada rumusnya, disebut oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayhi. Seorang mukmin itu dalam memandang dosa, apapun dosanya, kecil besar, dipandangnya seperti ini. Bagaimana cara pandangnya? Kata Ibnu Mas'ud, dia memandang dosanya bagaikan dia sedang duduk di bawah gunung yang besar di atas
atas kepalanya, yang kapan saja gunung ini bisa menimpa dia. Gunung ini dosanya, sementara dia berada di bawah dosanya. Kapan Allah berkehendak, Allah akan menjadikan dia hancur gara-gara dosa. Gunung besar, kalau menimpa satu manusia, ya bukan hanya penyet, hancur. Adapun orang yang memandang dosa dengan cara yang salah, dengan cara pandang yang keliru, disebut oleh beliau, wa innal fajira yara dhunubahu kadzabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang yang pendosa, yang imannya melemah tapi tidak bangkit, dia akan menganggap dosanya bagaikan seekor lalat, padahal dosanya besar. Dia melakukan dosa besar, tapi dia anggap seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, yang dengan tangannya bisa diginikan. Rasul praktekkan begini. Kalau ada lalat hinggap di hidung kita, dengan tangan kita dengan diginikan. Lalat itu pergi. Dia hapus sepele, gampang, hilang. Jangan kita menjadi seorang mukmin yang ketika imannya lemah sampai kepada titik seperti itu. Kan masih muda, nggak apa-apa. Nanti obatnya kalau sudah mulai tua, rambut saja belum berubah, jenggot saja baru sedikit, takut kali sama dosa. Gampang, meremehkan. Ini tanda imannya lemah, tapi dia biarkan terus. Ujung-ujungnya akan apa? Kecanduan kepada dosa. Kalau sudah candu itu akan repot luar biasa, mau kembali kepada fitrah itu. Sebagaimana orang yang sudah candu melihat film porno, berat diobati. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalalkannya. Karena ini kan ikhwan, sudah tahu halal haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Diputar, cari cara, ini halal dan boleh gas. Padahal itu dalam rangka untuk apa? Mengikuti kecanduannya. Banyak sebagian kita itu kadang-kadang mau tak cara agar bagaimana maksiat yang lama bisa diamalkan lagi. Subhanallah. Dulu hobinya godain akhwat. Dulu bukan akhwat, perempuan. Sekarang bahasanya akhwat. Udah ngaji, sudah tahu nggak? Tapi terbesit pos-pos syaitan. Gimana ya caranya supaya bisa godain lagi? Tapi jangan pakai cara kuno, cara lama, ini cara dosa. Biar nggak dosa gimana ini? Wah, macam-macam dakwah ini segala macam. Tapi niat Allah yang tahu. Kenapa? Sudah candu. Apalagi ketika sudah candu, iman lagi apa? Lagi melemah. Sudah ketemu itu. Ibarat botol ketemu sama tutupnya, tok jadi. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beratnya. Nah, sebagian kita di zaman sekarang ini menganggap remeh banyak dosa. Kadang-kadang dosa besar pun sudah dianggap remeh. Saya tanya sama teman, riba itu dosa kecil atau besar? Dosa besar. Riba itu dosa besar. Kalau orang awam masih pantas meremehkan, karena nggak tahu istilah riba apa aja nggak tahu. Tapi ikhwan yang sedang ngaji, faham tentang riba, banyak nggak yang bermain-main dengan riba ini? Banyak dikotak-atiknya akad dengan berbagai macam cara supaya kelihatan halal, padahal ujung-ujungnya riba juga. Dianggapnya apa? Remeh. Sementara para sahabat dahulu mindset, cara berpikir mereka, dosa kecil saja bagi mereka itu sudah besar atau dianggap besar. Contoh disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, kata Abu Sa'id Al-Khudri, innakum lata'lamuna a'malan yatadaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ab kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah min al-mubiqat. Kalian akan sampai kepada suatu zaman
di mana kaum muslimin yang menganggap sebuah dosa itu bagaikan satu rambut dari rambut yang ada kecil. Rambut itu berapa jumlahnya? Waduh, kalau bisa dihitung banyak sekali. Satu rambut dibandingkan sekian banyak rambut berarti kecil, remeh. Nih, antum kalau punya rambut banyak, terus kemudian antum cabut salah satu rambut antum, dicabut begitu, rugi nggak? Mau cuma sedikit, apa yang rugi? Orang kita nyisir, rontok berapa apa namanya rambut ada biasa aja. Satu rambut tercabut tidak ada ruginya, masih ada ribuan rambut yang ada. Remeh. Kalian akan sampai kepada sebuah zaman di mana di zaman tersebut dosa yang kecil di zaman kami itu sudah kami anggap sebagai dosa yang membinasakan. Para sahabat seperti itu cara berpikirnya. Dosa kecil itu bagi mereka sudah membinasakan. Dosa kecil bagi kita jangankan kecil, yang besar tidak membinasakan. Jangan Allah SWT. Tidaklah itu terjadi kecuali dalam kondisi iman kita sedang apa? Sedang turun, sedang melemah. Yang kedua, di antara efek negatif saat iman kita melemah, kita tidak lagi memperhatikan kualitas ibadah. Maksudnya kita tetap beribadah, tapi kualitas ibadahnya jauh apa? Turun drastis. Dulu tatkala dia imannya kuat, dia sholat. Sekarang tatkala imannya lemah, sholat juga. Tapi kualitas sholatnya apa? Anjlok, turun drastis. Dulu tatkala imannya kuat, dia sedekah. Sekarang tatkala imannya lemah juga sedekah, tapi kualitasnya turun. Baik kualitas dari sisi jumlah yang turun atau kualitas dari sisi apa? Niat yang turun. Keikhlasannya bisa jadi turun drastis. Masih sama-sama sholat, tetapi keikhlasannya beda. Tatkala imannya bagus dengan iman sedang melemah. Semangatnya juga bisa berbeda. Ketika iman kuat, dia berazam, pokoknya saya soft pertama, harus soft pertama, kecuali ada udzur. Kalau nggak ada udzur, saya soft pertama. Iman sedang kuat, semangat luar biasa. Begitu iman melemah, semangat pun juga melemah. Akhirnya soft pertama pun bisa dihitung jari dalam sepekan sekali. Yang ada masbuk berkali-kali. Bahkan sampai tidak kelihatan di masjid berulang kali juga. Jadi kalau ikhwan dimulakan Allah Taala, ya, sampai kepada titik ya, beribadah itu kan yang penting selesai. Beribadah itu yang penting apa? Selesai. Atau dalam bahasa yang lain, yang penting sudah lepas kewajiban. Yang penting ini, yang penting itu. Padahal dulu dia nggak pernah punya prinsip. Yang penting ibadah lepas. Yang penting kewajiban putus. Dulu prinsipnya nggak seperti itu. Yang penting saya berusaha beribadah. Selain melepas kewajiban, juga ibadah dengan kualitas terbaik. Bahkan dulu dia punya slogan dalil, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah Nabi, dia akan tertolak amalnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung keikhlasannya. Sehingga dia menjaga keikhlasan, ittiba kepada amalnya luar biasa. Dulu ketika imannya kuat, saat iman lemah, yang penting kewajiban terputus. Yang penting orang sudah tahu saya sholat, kan begitu. Yang penting orang sudah tahu saya sudah berbuat kebaikan ini dan itu. Yang penting ini, yang penting itu, yang penting semua. Insyaallah. Tapi sedikit pun tidak memperhatikan kualitas amal yang dia kerjakan. Salat asal salat, tapi tidak diperhatikan lagi bagaimana kekhusyuan salatnya. Salat asal salat, tapi tidak diperhatikan lagi bagaimana bacaan salatnya. Dulu dia perhatikan semuanya detail, gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya, tata caranya. Dia perhatikan betul waktunya.
Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, kata Abu Darda, la an astayqana anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata Abu Darda, sungguh aku yakin, atau jika aku meyakini bahwa kalau Allah sudah memastikan salah satu salatku diterima, berarti berkualitas salat. Kalau ada satu saja salatku diterima oleh Allah, itu lebih saya sukai dibandingkan Allah berikan aku dunia dan seisinya. Oh, berarti salatku ini berkualitas sekali. Artinya para sahabat itu yang dikejar bukan hanya saya ibadah, tapi saya beribadah juga dengan ibadah yang berkualitas, yang menunjukkan keimanannya levelnya terus naik. Kenapa? Inna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja Allah akan menerima amal dari hamba yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita, kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amali. Alam tasma'u qaul Allah azza wa jalla innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Ali bin Abi Thalib, bersikaplah kamu dengan sikap mementingkan untuk diterima amalmu dibandingkan engkau beramal itu sendiri. Jadilah engkau seorang yang memandang amal itu diterima lebih penting daripada engkau hanya beramal. Kan sama dalam bahasa kita tadi, yang penting saya sudah beramal, yang penting saya sudah sholat. Iya, itu ibadah baik, tapi ada perkara yang lebih penting. Bagaimana sholat saya, ibadah saya, puasa saya, sholat malam saya diterima oleh Allah. Bukankah engkau telah mendengarkan firman Allah ayat yang tadi dibacakan? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari hamba yang bertakwa. Allah akan menerima amal dari hamba yang kualitas imannya sedang baik ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-27. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Dinar, salah seorang ulama yang wafat 127 Hijriah, beliau mengatakan, al-khawfu 'ala al-'amali alla yataqabbal ashaddu min al-'amal. Kata beliau rahimahullah taala, seorang yang takut amalnya tidak diterima, ya, seorang mukmin itu akan takut amalnya tidak diterima dibandingkan dia takut tidak bisa mengamalkan amalan itu. Ini konsep seorang mukmin. Seorang mukmin itu akan khawatir amalnya tidak diterima dibandingkan dia mengamalkan amalan itu. Ya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Abi Rabah wafat 157 Hijriah, beliau berkata, adraktuhum yajtahiduna fil 'amali shalih. Saya melihat ulama salaf itu mereka semangat dalam beramal saleh. Fa idza fa'alu waqa'a 'alaihimul ham. Kalau mereka sudah beramal saleh, mereka gelisah. Mereka apa? Gelisah. Kenapa gelisah? Ayakbarullahu minhum am la? Apakah Allah akan menerima amal dari mereka atau tidak menerima? Tidak menerimanya. Diterima atau tidak amal tersebut itu sangat bergantung erat dengan kualitas dari ibadah yang dikerjakan. Ya, dari ibadah yang dikerjakan. Termasuk yang bisa menyebabkan kualitas itu turun tatkala iman ini sedang menurun. Sementara sebab iman menurun apa? Tidak ada sebab kecuali apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara yang paling mujarab untuk menaikkan level keimanan kecuali yang pertama dan yang paling utama, meninggalkan dosa. Pasti ada dosa yang dikerjakan. Dengan meninggalkan dosa, ini menjadi sebab utama iman itu akan apa? Bangkit kembali. Di sisi yang lain, dekatkan diri kita dengan kitab Allah.
dengan Al-Quran. Di mana ayat ini kalau kita bacakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika ayat dibacakan kepada mereka, maka akan bertambah keimanan mereka. Di antara sebab seorang bisa mendengarkan ayat, hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan kalam Allah, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menggetarkan hatinya sehingga bertambahlah keimanannya. Yang ketiga, efek negatif dari lemahnya iman, seorang akan cenderung malas dalam beribadah, malas dalam menjalankan ketaatan. Ini yang ketiga, seorang akan cenderung malas, ya, terutama dalam beribadah. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafikin, bukan sifatnya orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman memiliki sifat seperti itu, ada sifat munafik yang tercampur pada dirinya, yang dia harus segera membuangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah padahal mereka sedang menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat pun mereka salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Kalaupun mereka mau salat, tujuannya agar mereka dilihat manusia. Riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sangat sedikit sekali. Ini para jemaah dirahmati Allah. Kalau kita sedang dalam keadaan malas beribadah, mengamalkan ketaatan, ini tanda iman kita sedang melemah. Malas mendirikan salat 5 waktu pada waktunya, malas salat 5 waktu berjamaah. Kita lagi-lagi malas salat berjamaah di saf yang pertama. Sudah mulai malas salat Jumat tepat waktu sehingga masbuk. Malas salat qobliyah ba'diyah yang dulu kita berusaha untuk mengerjakannya, rawatib juga demikian. Malas qiyamul lail, alarm sudah dibunyikan sampai 2, 3, 4 kali, lewat semuanya. Ada kalanya kita keadaan seperti ini, malas. Ya, malas kita mendatangi kajian-kajian Islam, malas kita mendatangi Al-Quranul Karim. Ya, bukti kelemahan iman. Malas dalam berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ini bukti iman kita sedang lemah. Efek yang lain, contohnya, bukti keimanan kita lemah, kita tidak marah ketika ada hukum Allah, batasan-batasan Allah di sekeliling kita. Ketika dilanggar, kita tidak mengingkarinya. Ketika dilecehkan, kita tidak membencinya. Itu juga bukti keimanan kita lemah. Melihat kemaksiatan biasa saja, tidak ada sedikit pun rasa ghirah, cemburu, tidak ada rasa sedikit pun kebencian. Ketika syariat Allah sedang dilecehkan, ketika syariat Allah sedang dilanggar, ketika maksiat dilakukan di depan mata kita, tidak ada pengingkaran sedikit pun dalam hati. Itu bukti lemahnya keimanan. Sudah Isya, insyaallah. Udah itu aja bisa kita bahas. Sudah Isya, ya. Yang jelas, saat iman kita melemah, akan muncul bahaya-bahaya yang berikutnya. Tadi bahaya-bahaya kita sebutkan. Ada berapa bahaya tadi? Ada 4 ya. Yang keempat tidak disyaratkan ya. Ada 4 bahaya, efek negatif, dampak buruk saat iman kita melemah. Jadi jangan sampai saat iman kita melemah. Ya. Jangan santai-santai saat iman kita betul-betul sedang turun drastis. Segera berbenah jika Anda ingin selamat. Segera berbenah jika kita tidak ingin menjadi orang yang binasa. Kalau ingin husnul khatimah,
segera berbenah karena malaikat maut. Ya, kalau sudah Allah perintahkan cabut nyawanya, ya sudah selesai kehidupan kita. Entah itu tua ataupun muda, kita tidak mengerti umur kita. Jangan apa? Bermudah-mudahan menganggap umur kita ini masih apa? Panjang, itu namanya panjang angan-angan. Ya, seorang itu kadang-kadang dia panjang angan-angan dari sisi umurnya, sementara kain kafannya sudah dipersiapkan di malam itu juga. Kita mengerti. Maka ketika iman kita ini melemah, segera bangkit, taubat kepada Allah dari dosa, dekatkan diri kita dengan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam mendekatkan diri kepada majelis-majelis ilmu, sehingga kita lebih terus bersemangat, lebih semangat dan terus bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu yang membangkitkan keimanan. Hada wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka